Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah namanya. Kita mau satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, semua karena berkat dan anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami mau persiapkan hati kami untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami mau datang karena kami tahu bahwa kami tidak layak. Kami tahu kasih-Mu yang membuka jalan kami. Di hadapan-Mu, kami hanya bisa terdiam dan terpaku. Karena Engkaulah Allah yang begitu besar, namun Engkau Allah yang begitu dekat dengan setiap kami. Ajar kami untuk terus menyembah-Mu bukan hanya karena berkat-Mu, tapi karena siapa Engkau bagi setiap kami Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku diam, ku terpaku dan ku takjub. Kami takjub akan kasih-Mu Tuhan, yang tergores indah dalam anugerah-Mu. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal-Mu. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita diberi kesempatan untuk kembali datang ke dalam hadirat Tuhan, memuji dan meninggikan namanya. Di dalam Mazmur 100 ayat 4 berkata bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan ucapan syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mari saudara, kita datang dengan hati yang bersyukur dan memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Kami mau beri pujian yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian. Bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagi-Mu, bagi-Mu pujian, hormat kemuliaan. Kaulah kebanggaan setiap kami Tuhan. Di dalam hidupku, janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar.
nyanyikan pujian ini sekali lagi. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar ya Bapa, membuktikan bahwa Engkau besar. Dan kami tahu tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Kami tahu hanya di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan damai sejahtera. Dan kami tahu ada kekuatan yang baru Tuhan. Ajari kami untuk selalu mendekat, bukan hanya di hari Minggu saja Tuhan, tapi setiap hari, karena kami tahu kami ada untuk menyembah-Mu. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau membawa setiap hidup kami dan kami mau terima anugerah-Mu. Saat
sesuatu terjadi saat datang di altar-Mu. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan. Kami datang dengan segala kerinduan, bukan karena kebiasaan hari Minggu kami datang Tuhan. Tapi karena kerinduan hati kami Tuhan, karena kecintaan kami terhadap Engkau Tuhan. Biarlah pagi ini Tuhan menjadi pagi yang indah, di mana kami datang untuk kami menyembah, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Maka kami yakin percaya Tuhan, segala sesuatu yang kami rindukan, yang kami harapkan Tuhan, terjadi pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman. Yang siap menerima firman katakan bersama, amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ada sukacita? Sebelum lanjut salami kanan kiri, katakan, aku mengasihimu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini dalam pelayanan saya mengevaluasi, dan juga mungkin itu terjadi dalam kehidupan kita, yaitu bicara tentang iman. Dengan berbagai macam kejadian yang ada dalam hidup kita ini, diajarkan untuk kita itu bagaimana beriman lebih lagi kepada Tuhan. Tapi seringkali orang Kristen memiliki iman yang maaf kata dalam tanda kutip, iman instan. Apa itu iman instan? Iman instan itu gini, waktu kita berdoa, kita minta jawaban Tuhan hari ini juga terjadi. Banyak yang di antara kita baru menghadapi pergumulan hidup, tiba-tiba kita berdoa, kita minta Tuhan hari ini harus jadi. Hari ini harus terjadi. Kita lihat perjalanan bangsa Israel juga waktu Yesus ada. Waktu Yesus perjalanan dalam pelayanannya, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia karena apa? Karena yang mujizat yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus berjalan dari kota ke kota, tiba-tiba ada orang buta, kemudian Tuhan berdoa buat orang buta, kemudian melihat. Dari situ jemaat pada lihat, wow, ikut Tuhan. Yang terjadi mujizat luar biasa. Akhirnya Yesus diikutin berbondong-bondong orang. Bahkan sampai terjadi waktu kondisi 5.000 orang, kalau kita baca di Alkitab, 5.000 orang, Tuhan Yesus kasih makan dengan apa? 5 roti 2 ikan. Karena teringat Yesus akan mereka kasihan kalau pulang. Ini bahasa sederhananya, Yesus bilang gini, kasihan mereka pulang, kasih makan mereka. Muridnya ngomong, Tuhan kasih makan pakai apa? 5.000 orang. Apa yang ada padamu? Kemudian ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berdoa dalam nama Yesus, dia berdoa akhirnya 5.000, dia bagikan roti yang 5 roti 2 ikan itu menjadi 5.000 orang bisa makan kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Kemudian orang bersorak-sorak dan mereka melihat, wow, ikut Yesus luar biasa, mujizat terjadi. Kemudian mereka pada mengikuti, singkat cerita mereka mengikuti semuanya. Tapi apa yang terjadi sewaktu Yesus disalib? Mereka kemana saudara? Hilang semua. Mereka pergi, malah bahkan Petrus ditanya, bukannya kamu muridnya Yesus? Dia bilang, bukan. Sampai dia menyangkali 3 kali. Nah, iman instan ini saudara, seperti ini juga. Berbondong-bondong orang pergi ke gereja. Karena apa? Mujizat.
Berbondong-bondong orang pergi mau ke gereja, datang kepada Tuhan. Karena apa? Biar doaku dijawab. Berbondong-bondong orang datang, maaf nih, ke GSJS. Rindu apa? Supaya apa? Bisnisku lancar, keluargaku dipulihkan. Tapi sewaktu maaf kata, dia kepengennya hari ini terjadi. Besok mana ini Tuhan? Nah, akhirnya waktu menghadapi masalah, waktu menghadapi sesuatu yang belum terjadi hari ini juga, menjadikan dia, maaf kata, melempem. Ini yang dinamakan Kristen instan. Jadi, kenapa saya awali dengan cerita, ini bukan cerita ya, kisah tentang iman instan. Saya yakin percaya bahwa Bapak Ibu bukan iman instan, amin. Iman yang besar. Pada pagi hari ini tema saya tentang iman yang besar, bukan iman yang instan. Iman yang besar adalah iman yang walaupun, jadi bukan iman meskipun, iman walaupun doaku belum dijawab, walaupun keluargaku belum dipulihkan, walaupun usahaku belum diberkati, saya tetap punya iman setia terus kepada Tuhan. Nah, jadi ada satu quotes yang luar biasa bahwa dikatakan gini, jangan bangun iman kita atas dasar berkat dan mujizat. Nah ini tadi iman instan tadi. Jangan bangun iman kita atas dasar berkat dan mujizat, tetapi bangun iman dengan dasar proses dan salib. Yang harus kita punya adalah iman dari proses dan salib. Perjalanan kekristenan bukan hanya mujizat berkat, tetapi perjalanan dalam iman dalam Tuhan ada yang namanya pergumulan, doa tidak dijawab, ya kan? Terus mungkin usahamu belum lancar, pekerjaanmu mungkin ada yang belum punya pekerjaan, keluargamu masih berantakan. Tetapi iman yang luar biasa, iman yang besar, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara tetap setia, tetap datang pada Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, tidak banyak Yesus menyebut orang yang memiliki iman yang besar. Di Alkitab saudara pelajari dari Perjanjian Baru, khususnya dalam perjalanan Yesus yang melayani Tuhan, dia menyembuhkan orang sakit, dan dimanapun dia jalan, dia nggak banyak ngomong sama orang bahwa imanmu besar. Hanya 2 kali. Yesus ngomong imanmu besar kepada orang 2, yaitu yang pertama kepada, kalau saudara pelajari di Perjanjian Baru, yaitu pertama dia katakan kepada perwira Kapernaum. Kalau boleh buka di ayat multimedia, Matius 8 ayat 10. Matius 8 ayat 10, saya bacakan langsung aja. Ya, setelah Yesus mendengar hal itu heranlah dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Jadi pelayanan Yesus dimanapun dia diikutin orang banyak. Dan waktu ini perjalanan perwira Kapernaum, Yesus mengatakan kepada perwira Kapernaum gini, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Iman dari perwira Kapernaum. Yang kedua, kita enggak bahas di perwira Kapernaum ini. Yang kedua adalah perempuan Sirofenisia. Kalau saudara ketahui, siapa sih perempuan Sirofenisia yang percaya? Ini adalah kata lain perempuan Kanaan. Dan luar biasanya Tuhan Yesus juga ngomong kepada perempuan Sirofenisia ini gini, imanmu besar. Jadi 2 kata, iman yang besar ini 2 orang yang Tuhan pernah ngomong. Cuman 2 orang. Yang luar biasanya lagi, 2 orang ini maaf, bukan orang Yahudi, bukan orang Israel. Kalau bahasa sekarang bukan orang Kristen. Lucu kan? Kalau saya pelajari lucu. Loh, Tuhan pernah bicara kepada 2 orang ini, imanmu besar. Tapi bukan kepada, kalau dibahasakan sekarang, bukan kepada orang Kristen. Bukan kepada waktu zaman dulu, bukan orang Yahudi. Bukan orang Israel. Dia ngomong perwira Kapernaum bukan orang Israel. Tapi dia ngomong imanmu besar. Iman sebesar ini tidak, dikatakan tidak akan pernah aku jumpai seorang pun di antara orang Israel. Yang kedua, perempuan Sirofenisia, perempuan Kanaan. Kalau kita ketahui, saya pelajari di dalam
catatan saya bahwa seorang perempuan Kanaan ini berasal dari mana? Kalau kita pelajari, dia berasal dari Syria. Tirus atau daerah Sidon, ini di luar daerah batas Israel tuh. Dan bukan bangsa Yahudi. Kemudian bisa disebutkan juga dia bukan penyembah Tuhan. Tapi mereka menyembah Baal. Kenapa perempuan Kanaan yang bukan orang Kristen, kalau sekarang dikatakan bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, non-Yahudi, tetapi dicatat di dalam Alkitab. Ini sangat sungguh luar biasa, bahkan Yesus ngomong sama dia, imannya juga besar sekali. Catatan saya gini, waktu kita ketahui pada waktu itu di Yahudi, jadi ketika orang Israel memandang orang bukan Yahudi, jadi orang Israel lihat ini non-Yahudi, zaman dulu. Jadi mereka memandang hina. Kalau kita pelajari budaya zaman dulu, jadi orang Yahudi kalau ketemu orang bukan Yahudi itu, dia pandang itu hina. Karena dia merasa bahwa bangsa Yahudi, bangsa Israel, saya bilang bangsa Israel, itu dikatakan bahwa bangsa pilihan Allah. Dan mereka di luar bahasa, saya ambil kata-kata yang agak mungkin sering saudara dengar, kata kafir. Kata kafir. Jadi kalau mereka lihat bukan orang Yahudi, kafir nih. Bahkan dicatat, mereka sering mengatai dengan kata-kata yang disetarakan dengan binatang. Kalau saudara pelajari di ayat-ayat yang perjanjian lama, jadi setiap orang Yahudi itu ketemu orang non-Yahudi, dia ngatain keledai-keledai dungu. Terus mungkin dia ngomong pokoknya disetarakan dengan bahasa binatang. Tapi itu biasa saudara, karena mereka itu kalau ketemu, jadi bahasa binatang itu keluar untuk mereka. Jadi dianggap orang non-Yahudi itu adalah orang yang hina. Orang yang tidak mempunyai keselamatan. Orang yang tidak dipilih Tuhan. Itu budaya zaman dulu. Nah, kita ketahui sekarang seorang perempuan Kanaan ini adalah orang non-Yahudi. Nah, luar biasa. Mari kita baca dulu dalam Matius 15 ayat 22. Saudara menjadi penasaran kan? Saya juga waktu baca ini penasaran. Matius 15 ayat 22, di situ perikopnya dikatakan bahwa perumpamaan di Kanaan yang percaya. Kalau di ini enggak ada, tapi di Alkitab saudara ada, di atas ditulis perempuan di Kanaan yang percaya. Ayat 21 saya baca, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dia habis pelayanan menyembuhkan dan kemudian Yesus dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Kemudian ayat 22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu. Yang tadi menurut catatan saya bahwa perempuan Kanaan, bahasa Kanaan ini non-Yahudi. Tapi dia datang kepada Yesus dan berseru, di situ dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita. Sekali lagi dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Bapak Ibu ketahui bahwa sekali lagi bahwa perempuan ini bukan bangsa Yahudi. Tapi dia punya masalah, yaitu apa? Anaknya sakit kerasukan dan sangat menderita. Kalau dalam bahasa lain itu dikatakan sangat-sangat menderita. Saudara bayangkan, kita punya masalah, anak kita sakit. Sakit dalam tanda kutip, sakit jasmani. Ini sakit kerasukan setan dan dikatakan sangat menderita. Bapak Ibu, dalam pelayanan kami sama istri, pernah kita menghadapi yang namanya orang kerasukan setan. Seorang ibu minta doakan istri saya, minta doakan kita untuk berdoa buat anaknya kerasukan setan. Kerasukan setan ini memang sangat menderita saudara. Kalau yang gila ya tidak, waras ya tidak. Ya kan kalau kerasukan, kalau orang gila udah nyata-nyata dia gila, stres. Ini gila ya tidak, waras ya tidak, karena dia kerasukan setan.
Jadi kayak hidupnya dikendalikan setan. Ini sangat menderita Bapak Ibu. Ibunya ini berdoa, minta tolong. Bu, tolong doakan anak saya kerasukan. Aduh, ini gimana ya, kerasukan ini memang sangat menderita. Saya lihat begitu datang, dia ngeliatin kita dengan mata yang kosong, kemudian dia bisa bicara sendiri dengan bahasa-bahasa yang aneh. Dan luar biasa, ini saya gambarkan kalau misalnya kita punya anak yang kerasukan itu juga bingung, saudara. Dan ini orang non-Yahudi, dia tahu sangat menderita. Akhirnya dia mendengar seseorang bernama Yesus menyembuhkan. Dari kota ke kota dia dengar. Dan dia tahu bahwa dia bukan orang Israel. Tapi karena dia dengar, imannya timbul ini. Dia dengar, Yesus sang pembuat mujizat melewati kota daerahku. Aku akan ke sana. Dikatakan ayat 22. Tadi dikatakan, maka datanglah seorang perempuan dari daerah itu berseru, kasihilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Karena dia dengar Yesus pembuat mujizat, dia datang kepada Tuhan dan berseru-seru. Kalau dia datang kepada Tuhan berseru-seru bukan gini, permisi Tuhan Yesus, kan tidak gitu kan saudara. Dan Yesus setiap jalan kemana, berbondong-bondong orang. Dia berteriak-teriak, Yesus, Yesus, tolong anakku kerasukan. Dengan harapan apa? Ibu ini datang kepada Yesus. Dengan harapan disembuhkan Tuhan Yesus kan. Karena kita lihat Tuhan Yesus pelayanan kemana-mana orang sembuh. Ibu ini pengen, Yesus tolong anakku kerasukan. Yang luar biasa Tuhan, yang luar biasa saudara, kita buka di ayat 23. Ini peristiwa ini bikin saya agak gimana gitu lah. Ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Stop di situ dulu. Bayangkan ibu ini menderita karena anaknya sakit. Dia dengar Yesus pembuat mujizat. Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Dia datang dan berseru dengan harapan paling tidak Yesus datang kayak ya namanya hamba Tuhan kan. Misalnya di sini saudara datang dengan segala sakit penyakit, datang kepada Pak Michael, Pak Michael, anak saya sakit. Kemudian Pak Michael diem aja, diem dan dia lewat. Saudara dengan peristiwa itu gimana? Langsung keluar dari GSJS. Tidak gereja-gerejaan, pendeta macam apaan ini. Aku datang minta didoakan, didiemin. Didiemin ini lebih parah saudara. Kan kita kalau ngomong sama seseorang atau suami atau istri kita, kalau dia baru marahan, kita ngomong dia diem itu sungguh menyakitkan. Mending ngomong daripada diem. Kalau diem ini, waduh, Yesus yang dia lakukan sama sekali tidak menjawabnya. Karena Yesus tahu ini bukan orang Yahudi. Tapi intinya bukan karena orang Yahudinya. Dia sengaja diem, saudara. Bahkan waktu diem, sudah didiemi, ayat selanjutnya dikatakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, Tuhan, suruhlah pergi orang ini. Karena apa? Berteriak-teriak. Bayangkan dia berteriak-teriak karena dia kepengen Yesus menyembuhkan. Yesus, Yesus tolong anakku kerasukan, tolong Yesus, Yesus, Yesus. Dan Yesus diem. Bahkan murid-muridnya, kalau di sini dikatakan mungkin Pak Wiranto, Bu Ira, orang ini, ibu ini datang, dihalau. Udah diusir aja ini. Jangan deketin Pak Michael, diusir aja. Kalau saudara menjadi ibu ini, pulang pasti. Pasti pulang. Enggak gereja-gerejaan, enggak GSJS, kan? Tidak Tuhan-Tuhanan, pulang. Kecewa kan? Orang dengan harapan datang jauh-jauh ke sini untuk menerima mujizat dari Tuhan. Tetapi Tuhan diam. Bahkan kita diusir. Seringkali dalam hidup, kita juga demikian. Kita datang kepada Tuhan, kita merindukan sesuatu, kita berdoa, tapi Tuhan tidak menjawab. Berapa banyak saudara yang menghadapi hal ini? Kita sudah berdoa, doa pagi ikut, doa malam ikut, kita berdoa, kita mengharapkan sesuatu. Tuhan, tolong Tuhan, bisnisku ini Tuhan akan hancur. Tuhan tolong. Tapi kayaknya Tuhan enggak dengar, enggak jawab.
Jadi seringkali dalam hidup kita juga kita berkata gini, Tuhan aku ini mengalami sakit Tuhan. Doa puasa saya ikutin. Mungkin mesbah syukur saya ikutin. Mesbah doa saya ikutin. Doa malam saya ikutin. Tapi sakitku enggak sembuh Tuhan. Bukan sehari, 2 hari, terus enggak sembuh-sembuh sampai sekarang. Ada yang berdoa juga, Tuhan hubungan keluargaku ini sudah enggak baik Tuhan. Aku berdoa pulihkan, Tuhan tidak pulihkan, seperti diem. Dan bahkan datang ke gereja ditolak. Seringkali kita mengalami hal demikian, saudara. Tapi ingatlah, ada satu kata-kata yang sangat luar biasa. Seringkali dalam hidup Tuhan tidak menjawab doa kita. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar doamu. Tuhan dengar. Waktu perempuan datang kepada Yesus, apakah Yesus enggak dengar? Dia dengar. Tuhan tolonglah saya, dia dengar. Tapi dia sengaja diam. Seperti yang saudara lakukan hari ini, saudara berdoa minta berseru kepada Tuhan, present worship dari A sampai Z, GSJS, nonton di YouTube dari pagi sampai malam. Tapi Tuhan kayaknya diam terus. Ingat, Tuhan dengar. Tapi mungkin Tuhan belum jawab. Jadi iman yang besar ini harus melewati proses yang ini saudara. Saat saudara dijawab dan tidak, bagaimana reaksimu? Reaksi perempuan ini luar biasa. Saya pernah mengalami hal demikian waktu dalam pelayanan saya. Mungkin beberapa kali sudah disaksikan sama istri saya. Waktu kami masih naik motor pelayanan, tiba-tiba istri saya dapat jadwal pelayanan retreat anak muda. Retreat anak muda itu saya waktu itu masih di Solo. Retreat anak muda yang posisinya di Tawangmangu. Jadi dari Solo Tawangmangu kurang lebih 1,5 jam. Saya bilang istri saya gini, ini retreat anak muda, maaf ini kita jauh-jauh sampai sana, cuman capek tok. Saya bilang ya enggak apa-apa, namanya pelayanan kita harus semangat. Kemudian waktu kita mau semangat, saya sudah siap-siap mau nganter dia naik motor, tiba-tiba hujan deras. Hujan deras. Saya bilang gini, Tuhan kami ini udah setia melayani, kami mau gak milih-milih tempat, di jadwal, di retreat anak muda, maaf kata yang mungkin tidak dapat amplop. Naik motor, goncengan, baru mau keluar hujan deras. Saya sempat gini, Tuhan, bahasa Solonya gini, mbok yo dikei terang sik. Gitu loh, bahasa Solo itu mbok yo dikei terang sik, baru kita jalan kan bisa. Kan seperti Musa membelah laut, ya kan? Tuhan belah laut, kemudian lewat gitu. Kemudian kita sampai di sana dan laut itu tutup lagi. Bahkan kita berdua pakai klaim ayat firman Tuhan juga. Keluar istri saya dengan saya. Elia manusia biasa, ya kan? Daniel dan Debbie juga manusia biasa. Hei hujan, berhentilah. Tambah deras saudara. Dari situ saya gini, ini gimana ya Tuhan, ini maksudnya gimana ya? Akhirnya mau tidak mau saya tetap, istri saya sempat gini, udah gak usah lah nanti malah sakit, kehujanan gini. Saya bilang, kita tetap setia, tetap melayani, ambil jas hujan. Kemudian kita naik motor, kita jalan. Naik motor dengan hujan yang bukannya tambah berhenti, tambah deras. Kemudian di perempatan jalan, di lampu merah, saya berhenti. Saya ingat banget itu, samping saya mobil mewah. Zem, set, mobil mewah kan suaranya gitu kan. Zem, set, berhenti di samping saya. Saya sama istri senggol-senggolan sambil lihat. Enak banget ya yang di dalam. Saya ngomong gini, Tuhan, mbok yo dikasih mobil. Ben saya, biar saya pelayanan itu enak, enggak kehujanan. Dan kita juga ngomong dengan gayanya kita, biar kita nanti enggak sakit Tuhan, biar kami pelayanan badan kami sehat. Kemudian, tapi sekilas itu terus kita ngomong, enak ya naik mobil. Kok Tuhan enggak berkati kita mobil? Saudara tahu, untuk kami dapat mobil bukan besok, bukan bertahun-tahun kami baru dapat mobil. Dan kami pelayanan naik motor, hujan, badai, semua tetap kami lalui. Intinya apa? Itu kayaknya waktu itu doa kita enggak dijawab. Tuhan aku minta mobil, setiap malam doa Tuhan minta mobil. Mobil bukan untuk jalan-jalan, tapi mobil untuk pelayan, enggak dikasih-kasih. Sepertinya Tuhan diem.
yang saya alami. Dan apa yang saya lakukan, saya tetap semangat melayani Tuhan. Juga seperti perempuan Kanaan ini, datang bawa masalah, datang kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Tuhan diam, bahkan diusir. Di ayat yang selanjutnya lebih parah lagi saudara. Saya pikir ayat 21 Yesus diam, terus usir, ayat 22, ayat 23 juga Tuhan diam, ayat 24 saya pikir Yesus menjawab. Akhirnya Yesus jawab, dia diam tadi, sekarang jawab. Jawab Yesusnya ketus saudara. Sekarang kita baca ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini ketus banget, kan dia tahu perempuan ini bukan umat Israel. Jadi Yesus ngomong ini kayak seakan-akan gini, kita datang minta tolong, sudah didiemin, diusir, kemudian jawab lagi, tapi jawabnya ketus. Bahasanya ini kayak saya bahasakan di sini, Pak Michael. Kita datang ke Pak Michael, dia nggak jawab. Kemudian tadi Pak Wiranto dan ante-antenya mengusirnya untuk pulang. Bahkan tiba-tiba Pak Michael jawab gini, aku diutus untuk GSCS saja. Kamu bukan jemaat GSCS, keluar. Ini ketus banget saudara. Saya merenungkan peristiwa perempuan ini, kalau saya menghadapi ini juga mungkin, yaitu tadi, nggak gereja-gerejaan. Pendeta zaman now, diminta doa nggak mau, diminta ini nggak mau, malah ngomongnya ketus sekali. Nah, ini hal yang sangat luar biasa saudara. Saya pelajari ini bahwa perempuan Kanaan ini nggak berhenti-henti. Kita baca di ayat yang 25. Apa reaksi dari perempuan ini saudara? Ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Sebelum kita lanjut ke ini, saya minta multimedia buka dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Saya teringat satu ayat yang luar biasa. Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 7 aja. Bapak Ibu, ayat ini sering kita baca. Bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Cari maka kamu akan mendapat. Ketok maka pintu akan dibukakan. Saya pelajari ayat ini sesuai bahasa aslinya saudara. Kenapa kok ayat ini kok mintalah kamu akan diberi, buktinya kita minta nggak dikasih-kasih. Carilah maka kamu akan, saya cari nggak dapat-dapat. Saya berdoa minta mobil nggak dapat-dapat. Saya berdoa minta ini nggak dapat-dapat. Kemudian tapi ayat ini muncul terus, maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Sudah saya ketok Tuhan, tapi kok nggak dibuka-bukakan. Ternyata ayat ini saya pelajari dari bahasa, kalau nanti sudah sempat belajar, ini nggak sempat saya sharekan semuanya. Bahasa di situ tuh mintalah, kalau dalam bahasa bahasa Yunani, mintalahnya itu kalau di bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris itu ada S-nya itu loh belakang. Jadi mintalahnya itu bukan sekali saudara. Jadi kalau kita baca ayat ini gini, mintalah, sampai kapan? Sampai diberikan kepadamu. Di situ dikatakan carilah. Carilah itu bukan cuma carilah, kalau dari bahasa Yunaninya itu dikatakan bahwa carilah sampai kamu mendapatkannya. Dan di situ dikatakan ketoklah. Jadi sampai kapan? Kata mintalah, carilah, ketoklah sampai saudara mendapatkan. Jadi ayat ini ditulis simple, sedikit, berapa kata, tapi itu sebenarnya mintalahnya itu sampai Alkitabmu habis. Saudara baca isinya mintalah sampai kamu dapat. Carilah. Enggak mungkin kan ditulis gitu sampai selesai. Jadi itu artinya bahwa saudara tetap minta sampai sesuatu terjadi. Saya ingat ayat ini luar biasa dan ini juga dialami sama perempuan Kanaan ini.
Dia udah datang, minta Tuhan menyembuhkan, dicuekin, didiemin, bahkan diusir dari murid-muridnya, suruh ngusir. Dia bukan berhenti dan habis itu dihina sama, maaf nih, dengan kata-kata Yesus, bahasanya nyelkit. Kalau orang Jawa bahasanya nyelkit. Tapi apa yang dilakukan perempuan ini? Di ayat tadi katakan, mendekat, ayat 25, perempuan itu mendekat dan menyembah, dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jadi prinsipnya perempuan Kanaan itu kalau bahasa Jawanya ngeyel. Udah diusir, didiemin, tetap ngeyel, tetap berdoa terus, malah bahkan mendekat dan juga menyembah. Ayat yang selanjutnya, ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, ini Yesus jawab lagi nih. Jawabannya Yesus lebih ketus lagi. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saya baca ini, Yesus ini kok bahasanya nyelkit sekali ya. Tadi sudah menolak, sekarang dia maaf kata menganjing-anjingkan perempuan ini. Dari situ saya mempelajari kata anjing, saudara. Saya penasaran kata anjing. Kalau bahasa Indonesia kan cuma anjing gitu. Masa Yesus setega itu ngomong anjing kepada orang ini? Bahasanya kan aduh, ya gimana gitu ya. Terus saya pelajari. Kata anjing dalam bahasa Yunani ada dua. Yaitu kuon. Kalau nanti sudah belajar kuon, itu bahasa Yunaninya kuon. Itu artinya kata lainnya anjing liar, kuon. Kemudian ada yang kedua yaitu kata kunarion. Itu artinya anak anjing. Beda ya, anjing peliharaan dengan anjing liar beda. Nah, Yesus waktu mengucapkan ke perempuan ini bukan yang kuon tadi, bukan gini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada kuon, anjing liar. Nah itu bahasa anjing ini, kalau bahasa kita kembali ke tadi yang saya catatan tadi bahwa orang Yahudi kalau ketemu non Yahudi dia setarakan bahasa dengan bahasa binatang. Dan mereka mengatakan anjing itu biasa. Buat mereka orang Yahudi ngomong ke ini, ngomong juga keledai dungu itu biasa. Jadi lewat awas ada keledai dungu, biasa. Nah, tapi enggak biasa kalau Yesus mengucapkan ini kepada perempuan ini. Tapi ternyata yang diucapkan Yesus itu bukan kuon, tapi kunarion. Jadi anjing ada dua pengertian dalam bahasa Yunani. Anjing yang pertama anjing liar, yang kedua anjing peliharaan. Jadi agak diperhalus. Yesus ngomongnya tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada kunarion, anjing peliharaan. Anjing peliharaan kan lucu. Dan anjing peliharaan juga bukan yang liar. Kalau anjing liar diibaratkan pada zaman dulu najis. Ini orang najis ini. Tapi Yesus ngomongnya bukan gitu, jadi agak diperhalus. Kalau di bahasa Indonesia cuma anjing. Tapi kalau di bahasa Yahudinya, dari bahasa aslinya itu kunarion, lebih halus. Yang ngomong gini, perempuan tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak dan melemparkan kepada kunarion, anjing yang peliharaan. Makanya di ayat selanjutnya 27 dikatakan, makanya perempuan itu menjawabnya gini, benar Tuhan, namun anjing kunarion itu, bukan anjing yang kuon tadi, kunarion, itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kalau dia dikatakan yang kuon, nah dia pergi, langsung anjing liar, hina kamu, keluar. Tapi karena dia katakan Yesus ngomong anjing yang dalam arti ini kunarion, anjing yang peliharaan. Dan dia jawab anjing peliharaan kan makan dari apa? Remah-remah tuannya. Kalau saya ibaratkan saya beli burger enak ini. Burger, saya pulang ke rumah, saya kan punya dogi juga kan. Pulang ke rumah, nah saya mau belikan anak. Burger yang enak buat anak kan. Nah gak mungkin tiba-tiba saya pulang ke rumah, saya kasih ke anjing. Karena saya sudah
enak-enak bawa ke rumah, saya pikir bawa ke anak. Nah, anak saya makan, kemudian dia lihat anjing, baru dia kasih anjing itu. Artinya apa? Perempuan ini sampai dia gini, dengan kerendahan hatinya dia ngomong gini, benar Tuhan, yang kamu katakan itu benar. Akulah anjing yang makan remah-remah yang jatuh dari tuan mejamu. Artinya apa? Tadi sudah dihina dan ini. Dia waktu dihina, direndahkan, dia tetap mengambil sisi positifnya. Walaupun remah-remah Tuhan, aku kasih secerca kasih karuniamu itu buat aku Tuhan. Karena dia kepengen anaknya ini yang kerasukan sakit itu tadi sembuh. Dia nggak pikirkan dirinya direndahkan, dia nggak pikir dirinya sudah datang jauh-jauh, dihina, didiamkan Yesus. Tapi dia tetap ini, Tuhan, akulah anjing itu yang makan dari remah. Kasih ono remah-remahmu aja, aku udah cukup. Ini iman yang luar biasa, saudara. Dan ayat selanjutnya dikatakan, nah di sini, Yesus itu kan penuh belas kasihan. Yesus hanya menguji ibu ini. Tapi dari peristiwa ini Yesus menjawab apa? Berkata kepada ibu, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anakmu sembuh. Saudara, iman yang besar ini dilontarkan Yesus, bahasa iman yang besar ini kepada ibu. Karena melewati proses. Ingat tadi, bangunlah imanmu di atas dasar proses dan salib. Saat saudara menghadapi masalah, tetap setia. Saudara tadi berdoa, tokoku enggak laku-laku, tokoku kok enggak rame-rame, tetap berdoa Tuhan. Kayaknya Tuhan enggak jawab, doa terus. Amin. Minta datang, bahkan tadi perempuan katakan, datang menyembah. Begitu nyembah dibilang lagi, ini untuk anjing. Dia bilang, ya aku anjing itu Tuhan. Kasih ono rempah-rempahmu. Maka aku sudah cukup kasih remah-remah dari kamu. Dari Tuhan Yesus. Maka Yesus menjawab, iman besar. Imanmu besar. Dan Yesus saat itu bukan datang ke anak itu terus doakan enggak. Cuman karena iman yang besar dari ibu ini, anaknya sembuh. Saudara mau seperti perempuan Kanaan ini, yang tadi dikatakan maaf anjing lu mungkin dikatakan diam. Saudara berdoa Tuhan diam. Bahkan di kata-kata yang enggak bagus. Enggak terjadi-jadi. Tapi ingat, iman itu tumbuh dari proses. Tidak semuanya begitu kita beriman, Tuhan yang membelah laut. Hari ini juga Tuhan belah. Enggak. Ternyata enggak dibelah. Waktu hujan deras saya bilang, Tuhan hujan berhenti. Enggak berhenti, tetap kehujanan, pelayanan basah-basah. Apakah itu membuat iman kita luntur? Iman yang besar tetap maju. Saudara tetap berdoa, tetap setia sama Tuhan. Tidak tadi bilang Pak Michael sombong, tidak mau jawab, tidak mau doakan. Datang pada Tuhan. Dan sesuatu yang luar biasa dan imanmu menjadi besar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Kesimpulan apa yang kita dapat pelajaran dari perempuan Kanaan? Ini seperti kehidupan kita. Yang pertama, perempuan ini memiliki masalah, anaknya sakit. Kemudian apa yang dilakukan? Dia datang. Dia dengar. Iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dia dengar Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup membuat mujizat. Maka saudara datang kepada Yesus. Kemudian percaya dan kemudian berseru minta belas kasihan Tuhan. Terjadi dalam hidupmu. Walaupun sepertinya Tuhan belum menjawab. Dan yang berikutnya saudara ditolak, diusir tetapi tetap setia. Bahkan mendekat dan menyembah Tuhan. Dihina tetap setia dan rendah hati. Dibilang anjing, kunarion. Ya, mengatakan ya benar. Aku ini anjing itu yang mengambil sisa makanan dari tuannya. Maka Tuhan berkenan atas hidupmu. Dan Tuhan Yesus ngomong sama saudara, imanmu besar. Apapun permasalahan, persoalan, saat Tuhan bilang imanmu besar. Mungkin saudara tidak melalui didoakan hamba Tuhan. Mungkin saudara tidak, tapi dengan iman kesetiaan imanmu. Tuhan berkati kau. Tuhan sembuhkan penyakitmu.
Tuhan pulihkan keluargamu. Percaya seperti perempuan Kanaan ini. Amin. Mari saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Saya panggil imam musik. Ada satu pujian yang mungkin lama, kalau Bapak Ibu yang sepuh mungkin tahu lagu ini, tapi yang Gen Z mungkin nggak tahu. Jadi berbicara tentang Yesus dengar doaku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Katakan, Yesus panggil seperti perempuan Kanaan. Yesus, Yesus kasihanilah aku. Anakku yang saat ini sakit Tuhan. Tolong dengar doaku, jangan lalui kami Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, tapi berilah berkat-Mu buatku ya Tuhan. Lebih sungguh katakan Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Musik pujikan pujian ini, mari kita sikap doa, perenungan kita akan firman Tuhan. Buka hatimu, mungkin saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan juga mengalami hal yang sama seperti perempuan Kanaan Sirofenisia ini. Yang dia punya masalah, dia punya pergumulan hidup. Kemudian dia datang kepadamu Yesus. Dia meminta belas kasihan daripada Engkau Yesus. Dan apa yang terjadi? Engkau sepertinya diam. Yesus sepertinya diam, tapi Yesus tidak diam saudara. Dia menguji iman kita. Seberapa besar imanmu kepada Yesus. Dan bahkan kata-kata yang tidak enak keluar dari yang kita dengar, tapi tidak membuat kita lemah, membuat kita terus setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Yesus menjawab, imanmu besar. Anakmu sembuh. Perekonomianmu diberkati. Keluargamu dipulihkan. Bila kita punya iman yang besar seperti iman perempuan Kanaan ini. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu seperti perempuan Kanaan ini yang tidak pernah menyerah sedikit pun. Meskipun menghadapi penolakan, aku tahu Engkau satu-satunya sumber pertolongan dalam hidup. Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan. Tuhan, seringkali aku merasa tidak layak. Namun Tuhan, aku percaya kasih dan anugerah-Mu tidak terbatas. Sekalipun aku hanya mendapat remah-remah dari meja-Mu, itu sudah cukup untuk memulihkan hidupku. Ajari aku memiliki iman yang tekun. Iman yang tidak mudah menyerah. Iman yang tetap berharap sekalipun keadaan berkata sebaliknya. Seperti perempuan Kanaan yang terus-menerus memohon, biarlah aku tetap mencari wajah-Mu. Dan dengan kerendahan hati, aku datang menyembah kepada Engkau.
Tuhan, tolong aku agar aku tidak tersinggung dengan saat doaku tidak dijawab. Hari ini mungkin doaku belum Engkau jawab Tuhan. Tapi ajar kami senantiasa terus mendekat dan menyembah-Mu. Dan suatu saat Tuhan, kami bisa mengatakan bahwa aku percaya Engkau Allah yang baik. Dan janji-Mu tidak pernah gagal. Dan jangan lalui kami Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Angkat pujian ini sekali lagi. Saudara boleh angkat tangan. Buka hati. Mari kita buka hati dan tangan kita. Kita terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Dan bahkan Tuhan menjemput kita dan namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.